Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari. Dan saya percaya hari yang baru, yang cerah ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mendapatkan kesempatan daripada Tuhan untuk mendengarkan firman. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah yang tidak terlalu lama. Yang saya berikan satu judul, Masa Depan Secerah Imanmu. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami semuanya, memberikan kesempatan bagi kami untuk pagi hari ini bisa mendengarkan firman-Mu kembali ya Bapa. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu dan sampaikan segala sesuatu yang Kau kehendaki kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu firman yang saya ingin sampaikan, yang saya ambil dari kitab Yesaya, pasal 60 ayat yang kedua, yang berkata demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menyangkal lagi bahwa sebenarnya kita sedang hidup hari-hari ini dengan perasaan penuh kegelapan dalam kehidupan kita. Seakan-akan tidak ada satupun yang menentu, tidak satupun yang bisa menjamin kita ini dapat tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang, atau bahkan pada hari-hari yang berikutnya. Orang bergumul terus-menerus. Orang berpikir bahwa saat sekarang ini adalah posisi di mana kita menjadi orang-orang yang paling rendah posisi kita pada zaman ini. Kita melihat pasar saham sedang anjlok-anjloknya. Kita melihat bahwa pertumbuhan di kuartal yang pertama cuma sekitar 2,97%. Semua orang berpikir, seandainya ekonomi ini menjadi ekonomi yang susah, yang sulit, kira-kira bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Para pengusaha mulai berpikir, kalau ini terus-menerus begini, maka pasti akan terjadi PHK yang besar-besaran dari semua pegawai-pegawai ataupun semua orang yang dipekerjakan dalam perusahaannya. Untuk itu saudaraku, kita melihat hari ini sebenarnya bahwa kita tidak perlu risau, kita tidak perlu menjadi orang-orang yang ketakutan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Karena saya tahu pasti bahwa Allah sedang memegang masa depan kita semuanya. Saya ingin berbicara tentang 3 hal tentang masa depan. Bapak Ibu, masa depan bagi kita semuanya satu persatu orang tentu berlainan satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, tanpa mengetahui sesuatu apa di depan, orang merasa khawatir, orang merasa bahwa dirinya bertanya-tanya terus-menerus. Bahkan saudaraku, muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu ada. Karena saya tahu Allah sedang menjadi Allah yang terus menjagai kita semuanya. Allah yang terus membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan kuat di dalam Dia. Sehingga firman-Nya berkata dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ada satu firman yang dikatakan Tuhan, jangan khawatir. Kekhawatiran merupakan awal daripada kekalahan setiap orang. Kekhawatiran merupakan kegagalan yang akan dihadapi oleh orang-orang. Tetapi saudaraku, satu hal yang membuat kita yang menjadi orang-orang yang menang ada rasa kepercayaan diri yang luar biasa, karena kita tahu siapa yang menjadi penopang kita, siapa yang menjadi pelindung kita, siapa yang menjadi topangan bagi kita. Tapi saudaraku, bagaimana menjadi percaya diri akan hal ini semua? How to be confident? Percayaan diri cuma satu, saudaraku, adalah ketika kita ini menaruhkan segala sesuatu hanya di dalam tangan Tuhan.
bukan di dalam tangan yang lainnya. Kepercayaan kita, iman kita, kita taruhkan dalam tangan Tuhan. Jangan pada yang lainnya. Jangan kepada harta kita, jangan pada perusahaan kita, ataupun kepada orang lain yang kau anggap sebagai orang yang kuat dan dapat membantu Anda. Berbicara soal masa depan, maka yang pertama yang saya ingin katakan pada kita semuanya, masa depan Anda ada dalam diri Anda sendiri. Saya percaya saudaraku, bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita semuanya dengan segala sesuatu yang Dia sudah taruhkan dalam diri kita untuk kita dapat berjalan, untuk dapat kita menjadi orang-orang yang berlari kepada tujuan kita. Dan tujuan itu telah Allah berikan pada kita semuanya. Maka saudaraku, ketika saya membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan segala sesuatu ada musimnya. Ada orang yang lahir, tapi juga ada orang yang mati. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan, hidup itu dibatasi oleh awal dan akhir, kelahiran dan kematian. Dan waktu antara diisi oleh Allah dengan segala kepenuhannya. Kita tidak tahu kapan akhir pada kita segala-gala daripada kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi kita tahu, saudaraku, sejak kelahiran kita sampai pada kematian nanti, Allah telah menaruhkan sesuatu dalam hidup ini. Sehingga saudaraku, masa depan kita ini bukanlah masa depan yang kita lihat ada di depan kita. Tapi justru masa depan itu harus ada dari dalam diri kita sendiri yang ditaruhkan Allah sebelumnya. Makanya Bapak Ibu, Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal ketiga ayat ke-19, dia berkata demikian, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia berdoa supaya jemaat di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya? Maksud Paulus adalah sejak awalnya, sejak permulaannya, setiap kita yang diciptakan oleh Allah, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh diri kita untuk terus hidup dan sampai kepada tujuan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya ingin berkata pada kita semuanya bahwa kita tidak perlu menjadi orang-orang yang takut dan khawatir akan hidup ini. Karena Allah telah melakukannya dan meletakkannya dalam diri kita masing-masing. Jangan kita mau menjadi orang-orang yang melihat ke kiri dan ke kanan kita. Orang yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi pandangkanlah dan arahkanlah wajahmu hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menghidupi hidup yang didikte oleh orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri, Bapak Ibu. Kenalilah siapa dirimu. Yang dipenuhkan dengan segala kepenuhan Allah. Maka disitulah engkau akan mendapatkan masa depan yang sebenarnya engkau inginkan dalam hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu, masa depan adalah tujuan yang belum terwujud. Itulah masa depan. Tujuan hidup kita yang belum kesampaian sampai hari ini. Saya teringat akan firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Filipi. Dia berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Paulus berkata, aku belum menemukan sesuatu. Aku tidak menganggap bahwa diriku telah menangkap masa depanku. Tetapi aku akan melupakan segala sesuatu di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Ingat saudaraku, sesuatu yang paling jauh daripada kehidupan kita itu adalah masa lalu. Karena masa lalu tidak pernah dapat kau ulangi lagi dalam kehidupanmu dan tidak pernah akan dapat kau raih kembali masa lalumu itu. Karena waktu itulah berjalan dan berjalan dan berjalan. Dan dengan berjalannya waktu, kita mengikutinya untuk menemukan masa depan kita. Seorang yang saya ingin ceritakan kepada kita semuanya, tentu saudara pernah mendengar nama ini dan nama yang terkenal di dunia, yang bernama Thomas Alva Edison.
Dia menuliskan satu kata-kata yang sangat-sangat mempengaruhi banyak orang. Dia katakan gini, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Kejeniusan itu cuma 1% inspirasi. Tetapi 99% lebihnya adalah keringat kita. Yang berarti usaha-usaha yang kita lakukan. Ketika Thomas Alva Edison masih menjadi seorang anak kecil, dan dia pergi ke sekolah, mungkin dia seorang yang jenius, sehingga sulit sekali untuk bisa mengendalikan anak ini. Sehingga suatu hari, dia pulang ke rumah dengan membawa surat dari sekolahnya. Dan diberikanlah surat itu kepada ibunya, dan ibunya membaca surat itu. Thomas kecil berkata, "Mama, apakah isi surat itu? Bacakan padaku. Aku ingin mendengarnya, Mama." Si ibu terdiam sejenak. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, "Anakku Thomas, inilah isi surat itu." Dikatakan demikian, "Anakmu seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil buat dia dan tidak memiliki guru yang cukup untuk mendidiknya. Silakan mendidiknya sendiri." Satu kata yang sebenarnya bagi Thomas merupakan satu kekuatan yang baru, melihat satu perspektif yang baru, bahwa orang lain berkata kepada dia seorang jenius, dan sekolah di mana dia tinggal tidak lagi dapat menampung dia, tidak ada guru-guru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya ingin berkata pada kita semuanya, ketika Thomas bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, dan ketika dia menemukan banyak hal, termasuk yang pertama kali yang temukan adalah bola lampu. Dan setelah ibunya itu meninggal, satu saat dia pulang ke rumahnya dan mulai melihat dan mencari dalam lemari ibunya apa saja yang ada, yang tertinggal dari ibunya ini. Dan dia menemukan satu surat yang dibacakan oleh ibunya waktu dia itu masih kecil. Dia membuka surat itu dan dia mulai membaca. Ternyata apa yang dibacanya tidak seperti apa yang dibacakan ibunya. Isi surat itu adalah, "Anakmu seorang terbelakang mental. Kami tidak mengizinkannya untuk ada di sekolah kami. Dia telah dikeluarkan." Betapa sedihnya hati Thomas ketika membaca surat ini. Tetapi saudaraku, dia melihat bahwa ibunya merupakan seorang yang bijaksana, yang tidak pernah membuat dia ini menjadi orang yang kehilangan nyali untuk hidup dan berjuang dalam hidup ini. Sehingga saudaraku, Thomas berpikir, aku harus menuliskan sesuatu untuk bisa menyatakan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi. Thomas kemudian menuliskan satu tulisan yang indah, dan dia berkata, "Thomas Alva Edison dulu seorang anak terbelakang mental, tetapi ibunya merubah dia menjadi seorang jenius di zamannya." Betapa indahnya saudaraku kalau kita mempunyai seorang yang bisa mengangkat kita. Betapa indahnya kalau kita mempunyai seorang yang tahu tentang masa depan kita. Betapa indahnya ada seorang yang terus mendorong dan mendorong dan mendorong kita untuk mencapai masa depan ini. Kita punya Allah yang menciptakan saudara, menciptakan saya. Dia telah menaruhkan segala sesuatu di dalam diri kita untuk kita bisa mencapai masa depan itu. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kegagalan mungkin silih berganti bisa terjadi, tapi kegagalan bukan akhir daripada segalanya. Kegagalan hanya keberhasilan yang tertunda. Maka Thomas Alva Edison, dia menuliskan demikian, "Aku bukan orang gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak dapat dikerjakan." Luar biasa apa yang dia katakan.
Satu hal yang membuat inspirasi yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk gagal. Karena kegagalan itu adalah satu cambuk untuk kita mencapai keberhasilan dan masa depan kita. Kitab Yeremia 1 ayat yang kelima berkata demikian. Tuhan berfirman, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Betapa luar biasanya Tuhan. Ketika Dia membentuk kita dalam rahim ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Dia sudah tahu apa yang harus Dia perbuat dalam kehidupan ini. Dia sudah tahu arah tujuan dan masa depan kita. Masihkah kita menjadi orang-orang yang gentar menghadapi masa depan? Masihkah kita menjadi orang-orang yang gentar ketika kita hidup dalam kegelapan, dalam keadaan tidak menentu? Keadaan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, bagaimana keadaanku esok hari? Atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya, Allah telah mengenal engkau sejak engkau ada dalam kandungan. Dan Dia jugalah Allah yang akan menuntun engkau terus sampai engkau mengalami dan meraih cita-citamu, masa depanmu. Dan tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi engkau kalau engkau hanya bersandar kepada Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, masa depan Anda adalah pekerjaan tuntas dari Allah. Pekerjaan tuntas dari Allah artinya bahwa Allah telah mengerjakannya sebelum engkau ini dilahirkan. Saya mengambil contoh, Bapak Ibu. Sebelum sebuah mobil itu di-launch kepada publik, maka mobil itu akan menjadi sesuatu yang dipasangi segala peralatan-peralatan di dalamnya. Tidak mungkin mobil itu kehilangan satu bagian daripada mesin atau bodinya. Maka mobil itu tidak pernah akan jadi mobil yang dapat diminati oleh banyak orang. Begitu juga dengan kita. Allah telah menaruhkan segala sesuatu dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang dapat melakukan yang terbesar bagi Dia. Saya ingin membacakan pada saudara Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, bumi belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat saudaraku, Allah tidak pernah menciptakan manusia sebelum segala sesuatu itu ada. Sebelum semak itu ada, sebelum tumbuh-tumbuhan itu ada, sebelum bumi itu ada, yang menjadi tempat manusia untuk tinggal, sebelum embun itu ada, Dia belum menciptakan manusia, karena Dia berkata, belum ada orang untuk mengusahakannya. Dan terakhir saudara, ketika Dia melihat semuanya menjadi baik, maka Dia membentuk manusia dari debu, dan Dia mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apakah nafas hidup itu, saudara? Apakah hanya kehidupan atau roh yang dihembuskan? Tidak, saudara. Segala sesuatu potensi Allah diletakkan dalam manusia. Hikmat-hikmatnya ditaruhkan dalam manusia. Masa depan yang sudah Dia rancang, yang penuh dengan harapan itu, telah ditaruhkan dalam diri manusia. Sehingga manusia menjadi manusia yang hanya tinggal menggali dan menggali dan menggali terus. Dan pada akhirnya saudaraku, kita semuanya akan menemukan masa depan yang telah Allah taruhkan dalam diri kita masing-masing. Masa depan, menemukan masa depan tidak tergantung kepada umur saudara. Di dalam hidup ini bukan hanya saja saudara berada,
Tapi bagaimana Anda berkontribusi, itu merupakan sesuatu yang harus terjadi, oleh karena itu telah ditaruhkan Allah dalam dirimu. Banyak orang yang hanya hidup dan ada di atas dunia ini, tapi kontribusi mereka terhadap kehidupan sangatlah kecil. Ketika Yesus datang di dunia ini, ketika dia memulai pelayanannya, dia mencari orang-orang yang dapat dia bagikan apa yang telah ditaruhkan oleh Bapa di surga dalam dirinya sebagai manusia. Dia menemukan 12 muridnya, dan setiap perkataan yang dia sampaikan, dia katakan demikian: mari, ikutlah aku. Saudara, 12 orang mengikuti Yesus. Di dalam perjalanannya, Yesus mengajari mereka, Yesus memimpin mereka, Yesus memelihara mereka. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya, apakah tujuan Yesus hanya mengumpulkan orang? Apakah tujuan Yesus hanya mengajari orang-orang? Apakah tujuan Yesus hanya memelihara orang? Bukan itu yang ada dalam dirinya. Atau mungkin Yesus hanya mau membuat orang-orang untuk mengenal Dia dan masuk surga? Bukan itu, Bapak Ibu. Dia ingin untuk menyelamatkan bukan saja rohmu, tapi Dia ingin menyelamatkan apa yang sudah ditaruhkan Allah di dalam dirimu. Itulah yang ingin dijagainya dan diambilnya kembali. Dan ketika saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus, Dia membayar seluruh masa lalumu, dosa-dosa. Tetapi rencana Allah dalam dirimu, Dia tetap pertahankan di dalam satu wadah tubuh yang Dia ciptakan untuk tempat rohnya berada. Sehingga saudaraku, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia merubah pengikut menjadi seorang pemimpin, dan seorang pemimpin menjadi agen perubahan. Bukankah kita ini semuanya menjadi orang-orang yang sudah dipilih untuk jadi pemimpin? Tapi saudaraku, jangan berhenti saja sebagai seorang pemimpin. Kita perlu menjadi orang-orang yang berkata, aku adalah agen perubahan Allah, aku agen perubahan surga, di mana aku harus berkontribusi. Bukan hanya sekedar ada oleh keberadaanku yang telah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi yang luar biasa. Dalam masa-masa seperti ini, saudaraku, kita janganlah menjadi orang-orang yang hanya bertahan hidup, tetapi kita perlu menjadi orang-orang yang terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan kalau perkembangan kita ada di dalam Tuhan, kalau perkembangan kita selaras dengan pimpinan Allah, selaras dengan kehendaknya, maka saudara, saya bisa memastikan kepada kita semuanya, kita semua akan mendapatkan masa depan yang cerah dalam kehidupanmu. Tapi saudaraku, bagaimana kita bisa mendapatkan masa depan yang cerah dalam kehidupan ini? Ketika saya mempelajari Alkitab, saya menemukan dua tokoh yang luar biasa yang saya ambil contoh dalam khotbah saya pagi hari ini. Yang pertama adalah Ishak. Di dalam kitab Kejadian 26 ayat yang pertama dikatakan demikian: maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kelaparan pada zaman Abraham bukan hanya sekali ini. Sudah berkali-kali terjadi kelaparan. Dan Ishak, ketika kelaparan itu melanda, dia pergi ke tempat raja Filistin di satu tempat yang bernama Gerar. Tapi apakah saudaraku, Ishak di sana cuma tinggal diam untuk mencari kehidupan dan menyelamatkan dirinya? Apakah itu yang dia lakukan? Ayat 12 berkata demikian: maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bukan hanya sekedar ada, tetapi dia mau berkontribusi, memberikan sesuatu. Ishak
Dia mulai menabur dan menabur dan menabur. Dan ketika dia menabur dan menabur dan menabur, Allah melihat akan hal itu. Allah berkata, dia bukan hanya berada di Gerar, tapi dia mau juga berkontribusi bagi orang lain. Dia menabur dan menabur dan menabur. Nah, kita berkata, tahun itu juga dia diberkati Allah luar biasa, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau memikirkan orang-orang lain, ketika kita mau berkontribusi bagi orang-orang lain, ketika kita mau memberi bagi orang-orang yang membutuhkannya, ingat baik-baik Bapak Ibu, perintah Allah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Tetapi yang kedua, saudaraku, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini merupakan hukum yang tidak dapat dielakkan oleh kita semuanya. Dalam masa-masa yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu, dalam masa-masa kekelaman ini, yang bisa kau lakukan untuk supaya Allah memberkati engkau dengan berlimpah, menaburlah dan menaburlah dan menaburlah. Dan Allah akan memberikan kepadamu berkat-berkat yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, dan tidak pernah engkau taruhkan dalam hatimu. Allah akan memberikan kepadamu berlipat-lipat ganda. Bahkan Alkitab berkata 100 kali lipat. Bayangkan saja saudaraku, kalau ini yang terjadi dalam hidupmu, kalau ini yang sebenarnya Allah sedang memberkati engkau secara berlimpah, saya ingin berkata pada kita semuanya, kita akan menjadi orang-orang yang justru berguna, dan orang-orang yang dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi orang lain dan juga bagi Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, contoh ada Yusuf. Yusuf dalam penderitaannya dan dalam penyiksaannya dari waktu ke waktu. Saya ingin berkata, dari penjara sampai kepada takhta, dia merasakan takhta bukan satu hal yang singkat untuk bisa mendapatkannya, tapi dia mulai dari penderitaan dan penderitaan dan penderitaan. Ketika Allah membukakan tentang mimpi raja yang melihat 7 lembu kurus dan 7 lembu tambun, Yusuf berkata, ada 7 tahun kelaparan, tapi juga 7 tahun kelimpahan. Dalam tahun kelimpahan inilah sebenarnya, ayo kita mulai menimbun makanan. Dan dalam 7 tahun terjadinya kelaparan, dia mulai membagi-bagikan bagi orang lain, bagi orang lain, bagi orang lain. Berapa banyak orang-orang yang diberkati oleh Yusuf pada saat itu. Dan saya percaya, kalau pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau sebenarnya menjadi orang-orang yang berkata, hanya kepada Tuhan saja aku mau mendengar, dan menaruhkan hatiku padanya, maka dia yang tahu apa yang dia telah lakukan dan taruhkan dalam hatimu akan memberkati engkau secara berlimpah-limpah. Saya ingin menutup dengan satu perkataan ini. Penjara terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketakutan akan apa yang dipikirkan orang lain. Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang seperti kita apa adanya. Jangan kita dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Jangan kita dipengaruhi oleh cemoohan-cemoohan orang di sekeliling kita. Jangan kita dipengaruhi oleh kritikan-kritikan orang yang khususnya akan menjatuhkan kita. Jangan kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin supaya kita ini menjadi orang yang kecil, tapi tetap bersandar kepada Tuhan dan berkata, walaupun mereka berkata demikian di sekelilingku, tapi aku tahu siapa diriku oleh karena Dia. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang melakukan hal seperti demikian ini, masa depan Anda adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan secerah imanmu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan pagi hari ini bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa masa depan kami bukanlah ada di luar sana, tapi masa depan kami telah Tuhan taruhkan dalam hati kami masing-masing, dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus akan membimbing kami semua, akan berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan, untuk mencapai tujuan, yaitu masa depan kami yang penuh dengan pengharapan itu. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami, dan juga Tuhan aku berdoa, supaya Tuhan setiap mereka yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Kau jagakan mereka ya Bapa, dan Kau hindarkan mereka dari seluruh wabah corona yang ada ini ya Bapa. Dan mereka semuanya boleh tetap sehat, tidak kurangan suatu apapun juga. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.